Bali United tertarik boyong pemain keturunan timnas Indonesia. Kisah timnas Indonesia yang dulu rutin lawan Timor Leste, tapi kini sering hadapi negara-negara kuat di bawah asuhan Sintayong. Profil Damien Van Dijk, bek jangkung Leicester yang sudah dihubungi utusan PSSI demi raih gelar juara Asian Cup. Federasi Vietnam mulai siapkan strategi ganas. Penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Yabes Tanuri selaku CEO Bali United menyatakan timnya tertarik mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berada di timnas Indonesia. Namun kendalanya nilai jual pemain itu yang terlalu tinggi menjadi pertimbangan mereka. Yabes mengatakan pemain-pemain keturunan memang punya kualitas yang bisa dilihat meningkatkan performa timnas Indonesia. Namun Bali United harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin memboyongnya. Tertarik pasti tertarik, tapi mereka nilai pasarnya begitu tinggi, lain daripada pemain asing yang ada di Liga Indonesia, kata Yabes Tanuri. Dia mengatakan nilai pasar yang begitu tinggi pasti sebanding dengan kualitas dan pengalaman para pemain. Dia menilai sangat wajar dalam dunia sepak bola profesional. Itu ketahuan dari kualitas mereka. Ya, Yabes Tanuri juga membantah pihaknya sudah ada pendekatan dengan Ragnar Oratmangun. Pasalnya pemain itu pernah menyaksikan laga Bali United secara langsung. Dia berujar, nggak ada, waktu itu belum masuk ke timnas, lagi liburan di Bali, nikmati suasana Bali dan kebetulan dia mau nonton, kata Yabes Tanuri. Sebagai informasi, Bali United pada musim ini harus puas menjadi peringkat keempat Liga 1, sebab tim itu kalah bersaing dalam Champion Series yang melibatkan Persib sebagai juara. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pemain keturunan timnas Indonesia tampil di Liga 1 Indonesia? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kisah timnas Indonesia yang dulu rutin lawan Timor Leste kini justru sering hadapi negara-negara di bawah asuhan Sintayong. Menarik untuk diketahui sebab di sosial media tengah beredar momen-momen masa kelam timnas Indonesia saat sebelum dilatih pelatih Korea Selatan itu, yaitu Sintayong. Tak dapat dipungkiri, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia berkembang pesat, mulai dari segi ranking FIFA yang melonjak naik hingga jumlah prestasi yang membanggakan. Memang Sintayong belum pernah memberikan gelar juara untuk timnas Indonesia, baik itu di kelompok tim senior maupun kelompok umur. Namun ia sukses mengantarkan Garuda di turnamen-turnamen bergengsi yang membuat kini timnas Indonesia justru lebih melawan tim-tim kuat. Bila mengingat dulu, sekali sulit melihat timnas Indonesia melawan tim-tim besar. Untuk tampil di Piala Asia saja, timnas Indonesia harus melalui babak playoff kualifikasi terlebih dahulu. Dulu pun uji coba jelang turnamen penting lawan sparring timnas Indonesia merupakan tim-tim kecil seperti halnya Timor Leste, lalu hasilnya pun kurang memuaskan. Sempat timnas Indonesia bahkan pernah dipermalukan oleh rival mereka, yaitu Malaysia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 2019 lalu. Pada pertemuan pertama di Malaysia, Garuda tumbang 0-2, lalu di kandang sendiri keok 2-3 dari Malaysia. Akhirnya timnas Indonesia pun terjebak di dasar klasemen grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Lalu pada 1 Januari 2020, PSSI kala itu masih dipimpin Muhammad Irawan mendatangkan Sintayong dari Korea Selatan. Sejak itulah sejarah timnas Indonesia mulai berubah. Dimulai dari runner up Piala AFF 2020 hingga memberikan medali perak di SEA Games 2021. Lalu lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya setelah 18 tahun dan bahkan mampu lolos hingga babak 16 besar. Lalu di Piala Asia U23, STY pun sukses mengantarkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya menembus 8 besar, bahkan semifinal. Terbaru dan paling yang luar biasa, timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa menggapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Secara ranking FIFA, Sintayong juga sukses membawa timnas Indonesia yang awalnya duduk di posisi 175 dunia kini berada tegak di peringkat 134. Tentu harapan hasil itu bisa terus membaik. Semenjak di era Sintayong, lawan timnas Indonesia pun beragam, dari Jepang, Australia, Korea Selatan, Tanzania, Junia, Qatar, Irak, dan masih banyak lagi. Padahal dulunya timnas Indonesia lebih banyak bersaing dengan tim-tim asal Asia Tenggara. Jadi itulah kisah yang mengenai Sintayong yang berhasil menaikkan level timnas kita. Satu lagi sosok pemain yang dipantau PSSI untuk dinaturalisasi terkuat. Pemain tersebut adalah Damien Van Dijk, bek tengah muda dengan potensi besar. Van Dijk yang saat ini berstatus sebagai pemain Telstar U21 mengaku sudah berkomunikasi dengan PSSI. Pihaknya berkomunikasi dengannya adalah utusan PSSI, yaitu Hamdan Hamedan. Saat ini Hamdan dikenal sebagai salah satu sosok kunci di balik program naturalisasi atlet timnas Indonesia. Hanya berkomunikasi, Hamdan sambungnya juga sudah sempat melihat aksinya dalam pertandingan, namun itu tidak ada pembicaraan lebih lanjut soal proses naturalisasi.
Van Dijk sendiri berharap agar naturalisasinya ini bisa menjadi kenyataan. Ia mengaku tak sabar untuk bergabung dengan Merah Putih bersama rekan-rekannya yang sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia seperti Ivar Jenner dan lain-lainnya. Van Dijk meretas karir sepak bolanya ketika masih berusia sangat belia dengan bergabung dengan Espedios. Kemudian pada 2017 ia bergabung dengan Leeds United. Sejauh ini Van Dijk dinilai cukup mampu kala berseragam Leicester. Manajemen klub tersebut pun sudah mengungkapkan keinginan mereka untuk memperpanjang kontraknya hingga akhir musim. Di sisi lain, Van Dijk juga sempat diajak bergabung latihan dengan tim senior Leicester. Baginya hal tersebut merupakan sebuah target yang telah dicapainya musim ini. Van Dijk memiliki kelebihan postur yang menjulang. Ia menyebut tingginya mencapai 194 cm. Hal itu menurutnya pemain 20 tahun tersebut membuatnya kerap dipasang sebagai bek tengah. Menurut Van Dijk, ia juga sempat dipasang di posisi lain. 4 musim ia dipasang sebagai sayap kanan. Laman Transfermarkt menyebut bahwa pemain yang ayahnya berasal dari Bogor ini juga piawai, dipasang sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Ketika di Leicester, Van Dijk kembali ditempatkan di jantung pertahanan. Ia pun mengaku senang dimainkan di posisi ini. Tak cuma mengandalkan postur tubuhnya yang tinggi menjulang, Van Dijk juga apik dalam membaca permainan. Hal ini membuatnya mampu mengintercept alur serangan lawan. Posisi sebagai bek tengah, Van Dijk merupakan sosok bek tengah yang modern. Tak hanya mampu mengalau serangan lawan, ia juga kerap terlibat dalam menginsasi serangan timnya. Dalam rekaman cuplikan penampilannya, Van Dijk tampak sering mendistribusikan bola ke rekan-rekannya. Ia memiliki akurasi umpan yang cukup bagus. Dalam cuplikan penampilannya tampak ia memberikan assist melalui umpan jauh ke belakang garis pertahanan lawan. Tak cuma menginisiasi serangan melalui umpan dari belakang, Van Dijk juga kerap mendribble bola melewati adangan lawan sebelum melepas umpanan terobos. Tim asuhan Kim Sam-sik itu dipastikan gagal melaju ke putaran ketiga setelah finish di posisi ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mereka dipastikan menelan 4 kali kekalahan, yakni masing-masing 2 kali saat melawan Irak dan Indonesia. Vietnam hanya mampu meraih kemenangan melalui Filipina 2 kali sehingga dipastikan tersingkir. Selesai tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Vietnam memilih mengalihkan fokusnya ke Asian Cup 2024. Padahal Asian Cup 2024 baru akan digelar pada 23 November dan 21 Desember 2024. Vietnam memilih untuk memulai persiapan tim nasional dengan baik agar bisa menjadi tim terkuat di Asia nantinya. Dalam ajang 2 tahunan ini, Vietnam dipastikan bergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk menghadapi tim-tim ini, Wakil Federasi Sepak Bola Vietnam, Nguyen Quan Phu, mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan tim dengan baik. Oleh karena itu, sebelum Asian Cup 2024 berlangsung, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam ini pun melobi klub-klub. Hal ini dilakukan karena penyelenggaraan Asian Cup pada bulan November bertepatan dengan kejuaraan klub Asia Tenggara alias Asian Club Championship. Ada 2 klub yang bakal tampil di kejuaraan tersebut, yaitu Chan dan juga Tan Hoa. Menurut media The Tau 27, Chan merupakan salah satu klub yang memiliki banyak pemain tim nasional. Maka dari itu, pelatih Vietnam Kim Sang-sik pun dikhawatirkan akan mengalami kesulitan mendapatkan pemain Asian Cup. Pasalnya, Chan dipercayai pasti akan bersaing di kejuaraan klub Asia Tenggara tersebut. Melihat jadwal Asian Club Championship memang tidak bergulir ketika Asian Cup 2024 berlangsung. Matchday kedua grup Asian Cup Championship berlangsung pada 25 hingga 26 September. Matchday berikutnya baru digelar pada 8 hingga 9 Januari 2025. Jadi secara teori klub bisa melepas pemain ke tim nasional. Namun ada juga kemungkinan klub-klub Vietnam memerlukan pemain-pemainnya untuk tetap berlatih bersama mereka. Menanggapi hal ini, Nguyen Quan Phu menekankan bahwa pihaknya akan berusaha memberikan yang terbaik. Dia bahkan menekankan bahwa Federasi Vietnam akan melakukan kerjasama dengan klub-klub agar bisa memprioritaskan Asian Cup. Menurutnya pemain yang dilepas ke tim akan berjuang ke Asian Cup 2024 dan ingin jadi yang terbaik. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa klub harus bersama-sama dengan federasi agar membuat Vietnam menjadi tim terkuat di Asia nantinya. Setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia, mereka memang ingin menjadi tim terkuat dengan membawa Vietnam sebagai juara Asian Cup 2020. Sejak menjalin kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, Federasi Vietnam telah menekankan bahwa mereka ingin juru taktik tersebut mampu membawa tim ke final Asian Cup 2024. Kim Sang-sik memang dibebani target ini dengan harapan bisa menunjukkan Vietnam mampu menjadi tim terkuat di Asia Tenggara nantinya. Untuk itu, agar Vietnam bisa meraih gelar juara, Federasi Vietnam pun ingin menurunkan pemain terbaik selama tampil di Asian Cup nantinya. Ada 3 penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tentunya para pemain itu bisa menjadi opsi bagi sang pelatih Sintayong untuk mempertajam lini depan Garuda. Seperti diketahui, lini depan timnas Indonesia masih menjadi sorotan. Dalam 2 laga pertandingan terakhir di grup F, tak ada satupun pemain dapat mencetak gol dari lini depan. Saat melawan Irak, timnas Indonesia kalah 0-2. Lalu kala menghadapi Filipina, timnas Indonesia menang 2-0. Itu pun berkat gol dari Tom Haye dan juga Rizky Ridho. Karena alasan itulah Sintayong pun berniat mendatangkan striker baru demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya berujar, jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan lainnya. Menurut penelusuran, sejatinya kita sudah menemukan 3 penyerang ganas keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi nanti. Yang pertama adalah Dean Jeanbruggen. Dean saat ini bermain untuk Sparta Rotterdam U21 pada musim 2023-2024. Ia membukukan 34 penampilan dengan mencetak 5 gol dan 6 assist. Striker berusia 22 tahun itu diketahui merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Berdasarkan laporan dari akun media sosial yang fokus membahas pemain keturunan @VTIDN, pemain ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Kedua, Mylian Menhoff. Nama Mylian sudah tidak asing lagi di kalangan para pecinta sepak bola tanah air, sebab ia sudah beberapa kali dikabarkan diincar untuk dinaturalisasi. Di usianya yang baru 21 tahun, Menhoff tentu bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Namun PSSI harus bergerak cepat memanggil pemain ini lantaran sudah pernah memperkuat timnas U20. Terakhir, Oli Romeni. Selain Menhoff, Oli Romeni juga kerap diberitakan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Namun belum ada kabar baik dari striker 23 tahun tersebut. Saat ini Romeni bermain di klub divisi utama Liga Belanda bersama FC Utrecht pada musim 2023-2024. Romeni mencatatkan 18 laga dengan 1 gol. Namun di musim 2022-2023 ia sukses mencetak 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingannya di Liga Belanda.